Bisa terlihat ya? Bisa dok. Oke, baik. Kita agak santai ya, kita seperti ngobrol biasa aja lah. Nanti kalau memang ada pertanyaan, silakan masuk di kolom chatnya. Nanti kita akan diskusi lebih jauh. Kita akan, ya kita diskusi masalah imunitas lansia di masa pandemi COVID. Judul ini menjadi menarik karena sekarang memang kita sedang masa pandemi COVID dan kita tidak tahu ini sampai kapan pandeminya akan berjalan ya. Dan imunitas adalah hal yang sangat penting. Kita tahu kalau sudah lansia pasti imunitasnya menurun. Sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dalam slide ini saya bisa menyampaikan nanti dan bisa dipahami dan menambah wawasan. Yang pertama, selamat Hari Lanjut Usia Nasional. Ya, lansia bahagia bersama keluarga. Jangan lupa kita menghubungi orang tua kita, kakek kita, nenek kita hari ini. Semoga mereka selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebih yang akan saya sampaikan ada 4. Yang pertama, introduction, kemudian aging itu apa dan hubungannya dengan immunity, dan bagaimana impact dan dampak COVID pandemi pada lanjut usia dan rekomendasi yang ada saat ini seperti apa. Saya mulai dengan slide ini. Slide ini adalah slide sederhana tentang segitiga epidemiologi istilahnya. Saya yakin pasti semua belajar baik dari semua tenaga kesehatan, nurse, dan semua pasti belajar bahwa penyakit itu dipengaruhi oleh 3 hal. Agent, host, dan lingkungan. Nah, ini sudah sangat mudah dipahami. Kalau saat ini agentnya kita virus. Nah, lingkungan kita seperti apa ya, ber-AC dan lain sebagainya itu semua akan berpengaruh. Dan semua penyakit konsepnya seperti ini, sehingga nanti kita melakukan intervensinya itu lebih mudah. Apakah kita langsung pada agentnya, apakah kita akan melakukan pada lingkungan, atau kita host. Host itu adalah kita sendiri. Dan kita akan berbicara tentang hostnya adalah lansia. Imunitasnya bagaimana? Karena host ini ada umur, ini sekarang kita diskusi tentang usia lanjut. Ada seks, ada ya macam-macam di host ini sebenarnya yang akan berperan atau berpengaruh terhadap kejadian infeksi atau imunitas sendiri merupakan kejadian yang atau hal yang berpengaruh besar terhadap kejadian infeksi tersebut. Dan bagaimana mencegahnya, nanti intervensi akan dilakukan di 3 momen ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa ini konsep sakit pada lansia agak berbeda dengan usia dewasa. Ya, memang usia lansia itu memang agak unik. Ya lihat saja nanti pengalaman kalau sudah melihat pasien usia lanjut, pasti kita akan bingung dalam hal mendiagnosis ini sebenarnya problemnya apa yang sebenarnya. Dan ternyata memang kalau kita berusaha mencari satu problem yang utama, maka kita akan masuk pada masalah yang sulit. Karena memang problemnya dia adalah problem yang kompleks. Semua faktor biologi, psikologi, sosial, ekonomi, spiritual, keluarga, lingkungan, semua ini berinteraksi menjadi satu sangat kompleks. Jadi kadang-kadang kita tidak ketemu ujung pangkalnya. Karena ujung menjadi pangkal, pangkal menjadi ujung. Kadang-kadang dia melingkar begitu saja dan berjalan secara berkelanjutan sepanjang dia mengalami sakit dan sehat. Sehingga sulit dikenali. Nggak tahu kapan mulai sakitnya, kapan ya. Kadang-kadang kita tahu tapi ada banyak variabel atau banyak hal nanti kita sulit dikenali. Dan saling memperberat satu dengan yang lain. Sehingga kalau pasien lanjut usia begini, maka penanganannya harus komprehensif, haruslah secara multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin satu dengan lain berkomunikasi dengan baik. Dan ini adalah 5 penyakit yang sering terjadi pada usia lanjut. Infeksi saluran kemih, infeksi kulit, infeksi paru, pneumonia, ataupun infeksi saluran nafas lain termasuk influenza dan infeksi saluran cerna. Ya, nafas atas ini maksudnya. Dan termasuk COVID ini yang sekarang nih baru masuk ini dia. Dan banyak mengenai lanjut usia kita, dan kita tahu ternyata kalau dilihat angka kematiannya sangat tinggi. Kalau di luar di Italia, di Eropa kemarin waktu awal-awal itu datanya 8 dari 10 lanjut usia yang terkena COVID itu meninggal.
Kalau di Indonesia itu 47% kemarin saya dapat data, mungkin sekarang sudah berkembang. Jadi 47% dari lansia yang terkena COVID itu meninggal. Itu bukan main, itu adalah angka yang sangat fantastik dan sangat apa namanya ya, mencengangkan buat kami di geriatri. Dan kita harus melakukan sesuatu yang lebih masif untuk melindungi lansia kita, termasuk dalam hal ini. Dan lansia itu menjadi berisiko karena dia mengalami immunosenescence. Sistem imunnya karena umur sendiri sudah menurun. Belum lagi dia mengalami banyak komorbiditas, hipertensi, diabetes, belum lagi dia mengalami malnutrisi, dan banyak lansia yang mengalami penurunan kapasitas fungsional, sarkopenia, dan frailty. Sarkopenia itu penurunan massa otot. Frailty itu adalah kerentaan, dia memang cenderung renta, jadi rapuh, jadi ya masih lemah gitu, ya sehingga memang function ini berpengaruh besar terhadap prognosis dari pasien-pasien kita atau mudahnya mereka terkena infeksi yang serius termasuk COVID saat ini. Dan inilah yang menjadi permasalahan kita. Oke, sekarang kita masuk pada immunosenescence atau penuaan. Jadi kalau lihat di sini, ini sumsum tulang, ada berbagai organ tubuh kita yang berperan pada proses penuaan. Dalam hal ini adalah sistem hemopoietik. Jadi ini hemopoietic stem cell, kalau pada usia dewasa, itu dari stem cell ini akan berdiferensiasi menjadi sel limfoid, mieloid, dia jumlahnya sama. Tapi kalau tua dia lebih banyak ke mieloid. Padahal mieloid ini akan banyak menghasilkan sel granulosit dan monosit, sedangkan limfoid ini yang akan menjadi B cell dan T cell. B cell dan T cell inilah yang kita gunakan untuk vaksin tersebut sebenarnya, imunitas. Sedangkan granulosit dan monosit ini lebih banyak akan menyebabkan terjadinya inflamasi. Dan dari timus sendiri juga mengecil, sehingga memori T cell-nya ini yang naif akan menjadi sedikit jumlahnya. Tetapi memori T cell yang tidak naif atau yang menjadi memori T cell yang beneran itu jumlahnya masih cukup banyak. Inilah yang berperan immunosenescence ini terhadap banyak hal, bukan hanya penyakit infeksi. Bahkan penyakit-penyakit degeneratif sebenarnya semua dijelaskan oleh proses penuaan ini. Jadi proses penuaan akan menyebabkan gangguan dari hemostasis, jadi homeostenosis, kemudian menjadi homeostenosis ini terganggu menjadi aging, barulah aging yang tadi secara imun, secara hemopoietik di sistem kekebalan terjadi yang disebut sebagai inflammaging. Inflammaging adalah sebuah kondisi di mana terjadi low grade chronic inflammation. Inflamasi derajat rendah. Dan ini akan berpengaruh terhadap kejadian-kejadian berbagai penyakit-penyakit degeneratif. Nanti kalau baca tentang kardiovaskuler, pasti ada inflamasi. Baca tentang demensia, baca tentang CKD, baca tentang Alzheimer, Parkinson, cancer, arteriosklerosis, hampir semua ini basicnya adalah inflamasi. Di mana inflamasi yang terjadi sebenarnya perannya adalah inflammaging tadi. Jadi itu yang sebenarnya ini lebih kompleks lagi apa yang saya gambarkan tadi, karena keseimbangan itu akan dalam tubuh kita itu terganggu. Kalau dulu kan ada sel yang mati, ada regenerasi, mati, regenerasi, terus ini bergantian. Tapi pada saat ini stres oksidatif yang terjadi, kemudian pergantian sel, regenerasi, kemudian adanya gangguan di sistem imun tadi, maka menyebabkan terjadinya low grade inflamasi tadi yang akan menyebabkan gangguan dari hemostatik dan meningkatkan penyakit-penyakit kronik. Jadi ini merupakan dasar yang harus kita pahami sehingga nanti kita tahu gimana caranya menurunkan inflammaging kalau gitu. Sementara umur nggak bisa kita stop, umurnya pasti setiap tahun kita pasti ulang tahun dan kita akan berisiko untuk terjadi inflammaging tersebut. Saya ingin memberikan ilustrasi yang lebih jelas apa peran inflammaging terutama pada saat ini. Ini ada sebuah studi atau kajian yang dilaporkan di Aging Clinical Express yang ditulis oleh
perota di sini ya. Ternyata inflammaging tadi, ini sudah saya jelaskan tadi apa yang terjadi, yang menyebabkan inflammaging. Inflammaging itu sitokin yang muncul tuh IL-1, IL-6 ini banyak ada pada usia lanjut. Ya, ini menyebabkan gangguan autofagi, menyebabkan mitokondrial dysfunction, menyebabkan mikrobiota dan senescence. Jadi sel-sel menjadi tua. Tetapi pada saat ini COVID, nah ini kita ngomong COVID ini, ternyata produksi interleukin 6 persisten ini akan mendorong terjadinya replikasi virus itu menjadi lebih cepat. Ini bukan main nih, makanya infeksi SARS-CoV ini menjadi lebih buruk pada pasien hipertensi, karena hipertensi juga sebenarnya inflammaging sebenarnya. Usia tua, usia tua adalah inflammaging, di mana interleukin 6-nya tinggi. Ternyata dia menyebabkan pendorongan replikasi virus itu menjadi lebih cepat. Ini sebuah kajian yang menarik yang menyebabkan angka kematian tadi menjadi sangat tinggi.